Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, wan naf'u wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair wa ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain. Amin. Ila anqal furudus shalah. Pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang rukun-rukun solat. Disebutkan oleh musannif di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, furudus solati an-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyati wa qira'atul fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'a asyaratah wa ikhrajis dhad min adh-dha'i wa laysa fil fatihati dha'un thumma ar-ruku'u wa yajibu an yanhaniya bihaythu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban thumma as-sujudu marrataini wal julusu bayna as-sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqi ar-raka'ati kadzalik wat tashahhudul awwal wa qu'uduhu sunnatun wat tashahhudul akhiru wal julusu fihi fardun was salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da at-tashahhudi wa qabla as-salami fardun wassalamu minas salati fardun wa aqallu salami assalamu alaikum wa aqallu tashahhudil wajib at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wallahu a'lam bissawab. Furudus shalah, rukun-rukun salat. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Jika solat yang dikerjakan adalah solat fardu, maka wajib berniat melakukan perbuatan ibadah. Jadi seperti kata usolli, jadi harus ada kata usollinya. Dan juga menyebutkan nama solat, misalnya zuhur. Juga menyebutkan kefarduannya. Nah, itu syarat kalau solat fardu. Jadi minimal saya solat fardu zuhur, lengkap kan? Menyebutkan kata usolli, ibadahnya saya solat, menyebutkan waktunya apa, nama solatnya apa, zuhur, juga menyebutkan kefarduannya, saya solat fardu zuhur. Wes, sudah cukup. Nah, masalah biasanya dilengkapi dengan lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati adaan qadaan. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi minimal ketika takbiratul ihram biar gak panjang-panjang, misalnya Allah, itu kan baca lengkap kalau kepanjangan ya. Itu boleh, saya sholat fardhu zuhur. Makanya pendek. Allahu Akbar, saya sholat fardhu zuhur. Itu di dalam hati sambil takbiratul ihram, saya sholat fardhu zuhur, cukup seperti itu. Yang kedua, wa takbiratul ihrami, takbiratul ihram ma'an niyati, beserta dengan niat. Jadi niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu diwajibkan bagi mereka yang mampu mengucapkan lafadznya, yaitu Allahu Akbar. Kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Ihram itu akar katanya haram. Nah, alasannya kenapa? Karena setelah bertakbir diharamkan hal-hal yang membatalkan sholat yang sebelumnya halal.
Jadi yang sebelumnya halal bagi kita untuk kita lakukan setelah kita takbiratul ihram, yang halal itu menjadi haram. Contohnya apa? Makan minum itu halal ketika belum takbiratul ihram, tetapi ketika sudah takbiratul ihram haram gitu lah. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Berbicara itu halal, tapi setelah takbiratul ihram haram. Yang berikutnya, rukun dari salat adalah wa qiraatul Fatihah bil basmalati, membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah. Wa tasdidatil arba'a asyrotah, membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah dan 14 tasdidnya. Jadi jangan sampai dikurangi tasdid-tasdidnya itu. Dan ketika membaca basmalah, membaca Fatihah, wajib membaca basmalah. Bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu membaca Fatihah? Nah, kalau tidak mampu membaca Fatihah, maka tetap membaca penggantinya, yaitu 7 ayat yang lain dari Al-Quran. Pokoknya 7 ayat. Kalau tidak mampu gimana? Kalau tidak mampu membaca 7 ayat lain, tidak mampu membaca 7 ayat lain selain Fatihah, diganti dengan zikir. Jadi dibaca 7 kali. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Membaca subhanallah dan seterusnya itu tidak mampu, gimana? Maka diganti dengan berdiri sepanjang bacaan Fatihah itu. Atau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya harus membaca bagi orang yang tidak mampu. Dan basmalah itu dalam mazhab Syafi'i merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Dalam hadis disebutkan, rawahu Ad-Darqutni, idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, karena bismillah itu merupakan salah satu ayat dari Fatihah. Wa ikhrajid dhadi minadh dha'i, dan mengeluarkan dari Al-Fatihah itu huruf dhad dari huruf dha. Nah, ketika waladhdallin itu jangan sampai salah. Waladhdallin itu salah. Oh, sudah. Kalau sudah diganti huruf dhad diganti dengan dha, itu jadi tidak sah. Walaysa fil Fatihati dha'un. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Fatihah itu surat dha, dari bismillah sampai waladhdallin amin, itu enggak ada huruf dha-nya sama sekali. Makanya jangan nambah-nambahi. Ada yang kayak huruf ta malah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena ditinggikan jadinya kayak ta. Pernah kan? Waladdallin jadinya beda. Dhad waladhdall. Kayaknya kembung gitu. Waladhdall, lidah itu ke kanan kiri pipi itu nyentuh. Coba waladhdall. Jadi bukan ghairil maghdubi karena nadanya tinggi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, kan jadi gak keren, tollin. Ada yang lagi dha waladhdallin. Ya salah. Tsumma ruku', kemudian ruku'. Wajibu ayyan haniyah bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, dan wajib membungkukkan ketika ruku itu sampai kedua telapak tangannya itu sampai ke kedua lutut. Jadi seakan-akan seperti papan, kalau diletakkan di atasnya air tidak tumpah. Wayatma'innah, dan diwajibkan untuk tumakninah. Jangan langsung rukuk belum apa-apa langsung berdiri. Apa itu tumakninah? Sukunun baina harakaini, yaitu diam sejenak antara dua gerakan, biqadri subhanallah, dengan kadar subhanallah. Rukuk subhanallah, sudah berdiri, cepat kayak gitu. Summa i'tidal, kemudian summal i'tidal, kemudian i'tidal. Wa yatma'innu fihi, dan setelah i'tidal itu tetap ada rukun, yaitu tumakninah setelah i'tidal. Wa yusannu ayyakula inda ibtida'ir raf'i minhu sami'allahu liman hamidah. Nah, dan disunnahkan ketika i'tidal itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah.
Kalau dalam 3 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, makmum cukup menjawab Rabbana lakal hamd dan seterusnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i lengkap juga, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi diulangi lagi ucapan itu. Huliman? Ada biasanya. Sami Allahu liman. Sami Allah itu apa? Allah mendengar. Liman bagi orang. Bagi orang yang mana? Kan gitu. Hamidah yang memujinya. Kurang kepotong. Kok dipotong ya? Ya orangnya. Dan ketika ruku' wa yusannu ayyakula subhan rabbiyal azimi wa bihamdi salasan, disunnahkan mengucapkan subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnah hukumnya. Seandainya ada orang enggak baca subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, cuma diam saja, maka itu hukumnya sah. Dan minimal sunnahnya itu 3, dan paling banyaknya adalah 11. Kalau sholat sendiri 11, tapi kalau sholat bersama makmum tidak boleh lebih dari 3, maksimal 3. Makanya jangan memperlama-lama kepada makmum. Wa yatma'innu fihi wujuban, wajib tumakninah di dalam i'tidal. Summa sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya sujud itu ayyadha'a rukbatayhi, yaitu meletakkan kedua lututnya, meletakkan pada kedua lututnya, meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Summa yadaihi, kemudian kedua tangannya. Summa jabhatihi, summa jabhatahu, kemudian dahinya. Wa anfahu, dan hidungnya ma'an, bersama-sama. Jadi pertama lutut diletakkan, kemudian tangan, kemudian dahi dan hidung bareng. Itu cara sujud yang paling sempurna. Wa ayyu farriqar rajulu wa ayyu farriqar rijla rukbatayhi wa qadamayhi qadra sibrin, dan membuka kaki lutut, wa ayyu farriqar rajulu rukbatayhi wa qadamayhi qadra sibrin. Nah, orang dan ketika sujud itu membuka lututnya dan tumitnya sekiranya 1 jengkal. Jadi dibuka, tidak dirapatkan. Cara sujud yang sempurna. Lutut itu tidak rapat, tumit juga tidak rapat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wal julusu bainas sajdataini, kemudian duduk di antara 2 sujud. Dan duduk di antara 2 sujud itu ruknun qasirun, itu rukun yang pendek. Makanya enggak boleh lama-lama duduk itu. Karena rukun pendek itu. Cukup sebatas ucapan Allah, Rabbighfirli warhamni, terus wajburni warfa'ni, rizukni wahdini wa'afini wa'afwani. Seandainya enggak baca, tidak apa-apa, sah, tapi makruh. Itu hukumnya sunnah membaca itu. Wa yatma'innu wujuban fil kullih, kemudian diwajibkan tumakninah saat melakukan semua itu. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalik, dan juga melakukan rakaat-rakaat sisanya ya seperti tadi itu. Wa tasyahhudul awwal, dan kemudian tasyahud pertama. Wa qu'uduhu sunnatun, dan duduknya tasyahud awal itu sunnah hukumnya. Makanya ketika orang lupa tasyahud awal, maka dia disunnahkan untuk menambal kekurangan sholatnya dengan apa? Sujud sahwi. Kalau sudah kadung berdiri tegak, tidak boleh kembali lagi. Kalau baru mau berdiri diingatkan subhanallah, maka duduk, tidak berdiri. Tetapi kalau sudah tegak diingatkan subhanallah, tidak boleh kembali duduk. Kalau kembali duduk hukumnya batal salatnya. Wa tasyahhudul akhir, kemudian tasyahud akhir, wa julusu fihi fardun, dan duduknya tasyahud akhir itu fardhu hukumnya.
Makanya membaca tasyahud gak boleh sambil berdiri, harus dalam keadaan duduk dan dibaca. Dan membacanya harus terdengar minimal telinga sendiri. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi setelah bacaan tasyahud akhir. Dan itu hukumnya wajib. Ba'da tasyahud wa qabla salam fardun hukumnya. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya wajib. Setelah asyhadu an la itu kan tasyahud. Wassalamu minas sholati fardun, dan salam dari salat itu hukumnya fardhu. Salam yang ke kanan. Wa aqallus salam assalamu alaikum, dan paling sedikitnya salam itu assalamualaikum. Jadi itu paling sedikitnya dan sah. Assalamualaikum, cuma gitu tau. Assalamualaikum. Paling baiknya kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, dan tidak perlu ditambahkan wabarakatuh. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dipakai itu. Yang ada, kan ada hadis yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dalam mazhab Syafi'i cukup Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kalau ditambah wabarakatuh dikatakan hukumnya makruh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wa aqallut tasyahhudil wajib, dan paling sedikitnya yang diwajibkan ketika tasyahud. Jadi paling wajibnya ini at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu paling sedikitnya. Kalau yang kita baca itu yang lengkap itu. At-tahiyyatul, terus baca mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, apa betul? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu namanya tasyahud sampai bacaan situ. Wa aqbalus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian membaca selawat paling sedikitnya Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau tasyahud akhir pas tarawih cukup membaca sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu cukup itu. Ngerti tak? Makanya kok cepet ini. Makanya harus tahu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min Itu sunnah. Iya. Jadi misalnya pas ternyata asyhadu an la ilaha illallah, imam itu mimpin kok cepet ini, harus tahu oh sah ini. Itu kecepatan, bukan malah protes. Jangan-jangan pakai rukun-rukunnya saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sah. Ya. Wajibnya iya, yang penting iya Allahumma shalli ala Muhammad cukup. Nah, tapi yang paling utama adalah wa akmaluha as-salatul ibrahimiyah. Itu yang paling afdal, itu sunnah gitu loh. Apa ibrahimiyah itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Disunnahkan sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Itu sunnah semuanya. Pokoknya kalau kok cepet ya. Ya, baru asyhadu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rukuk ya cuma apa? I'tidal. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Satu. Sah itu. Atau cuma bacanya subhanallah, Allahu akbar, rabbighfirli, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa 20 menit, 15 menit.
itu sah. Rukuk nggak baca Allahu Akbar karena sunnah. Tapi ya kan eman kehilangan kesunahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.